Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Karena kita kembali lagi pada pembelajaran hari ini dengan Miss Febri. Namun sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga materi kita hari ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan manfaatnya. Baiklah, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, tentang perubahan cuaca pada pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana pengaruh perubahan cuaca itu terhadap kegiatan manusia. Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ya, mengidentifikasi kata atau istilah pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membandingkan pecahan yang berpembilang sama. Yang ketiga, menirukan gerakan tarian burung kutilang. Nah, kemudian kita masuk pada materi kita yang pertama. Di sini kita akan membaca teks dan menemukan kata atau istilah yang ada pada perubahan cuaca, ya. Kita baca sama-sama teks ini yang berjudul Dampak Perubahan Cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain yang pertama ada flu. Nah, flu ini kondisi tubuh lemah atau kurang sehat. Orang dapat terserang flu. Yang kedua ada mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga, sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Jadi ketika cuaca lagi ekstrimnya, ya misalnya kayak yang kita alami saat ini, lagi musim hujan, tiba-tiba siangnya cerah gitu ya. Nah, itu disebut cuaca ekstrim karena perubahan cuacanya sangat cepat gitu ya. Nah, bisa kita terserang penyakit, jadi kita harus jaga daya tahan tubuh kita. Nah, seperti saat ini kita lagi dilanda ya sama virus corona namanya. Nah, jadi kita betul-betul harus menjaga daya tahan tubuh kita dan jaga tubuh kita itu agar tetap fit ya. Makan makanan yang sehat, olahraga. Nah, kemudian di sini dalam teks ini dapatkah Ananda temukan di mana kata atau istilah pada perubahan cuaca? Yang mana? Iya, betul, yaitu cuaca ekstrim. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Nah, tadi sudah Miss jelaskan sekilas. Nah, di sini kita bahas kembali apa itu kata khusus dalam teks tadi, apa artinya ya. Nah, jadi yang kita temukan pada teks itu adalah istilah cuaca ekstrim. Jadi cuaca ekstrim ini adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda, dengan sangat cepat. Misalnya pada siang hari udara terasa panas, pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Jadi dia berkebalikan gitu ya. Tiba-tiba itu siangnya itu panas banget, tiba-tiba malamnya itu turun hujan dan kita merasa sangat kedinginan. Bisa juga kadang pagi hujan, tiba-tiba di siang hari terik begitu ya. Nah, itu merupakan cuaca ekstrim. Nah, kemudian kita masuk pada materi membandingkan pecahan berpembilang sama. Nah, jadi Ananda sekalian, membandingkan pecahan berpembilang sama ini, kemarin kita punya tugas, Miss suruh buat contoh tentang perbandingan pecahan berpembilang sama. Jadi pembilangnya itu nilainya harus sama. Jadi kalau misalnya pembilangnya itu berbeda, dia sudah tidak sesuai dengan materi kita. Jadi pembilangnya itu kalau misalnya 1/2 berarti lawannya itu juga harus 1 per berapa gitu. Tapi pembilangnya itu harus sama ya. Nah, kemudian di sini
kita masuk pada soal cerita. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Nah, di sini ada kue coklat dan ini ada kue vanila. Jadi mula-mula Siti memotong kue itu menjadi 2 bagian. Kue yang coklat dibagi jadi 2 bagian. Maka menjadi pecahan 1/2. Karena 1 coklat ini dibagi 2, maka 1 bagian ini disebut dengan 1/2 ataupun setengah. Kemudian Siti memotong vanila itu menjadi 3 bagian. Nah, jadi 1 bagian dari 3 kue vanila ini disebut dengan 1/3. Nah, ini yang disebut dengan berpembilang sama. Jadi sama pembilangnya itu sama-sama 1. Jadi 1/2 dengan 1/3. Nah, jadi bagaimana cara membandingkannya? Nah, coba kita lihat. 1/2 ini segini besar kuenya. Kemudian kalau yang vanila itu segini. Nah, kira-kira nih kalau Ananda sekalian, kalau mau kue yang lebih besar, yang mana yang lebih besar? Iya betul, yang coklat potongannya lebih besar karena potongannya itu cuma 1/2. Sedangkan yang vanila itu 1/3. Maka 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Maka kita buat seperti ini simbolnya kalau lebih besar. Nah, begini. Lebih besar. Nah, begini ya. Jadi kalau lebih besar itu V-nya itu menghadap ke arah kiri ya. 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Kalau misalnya dia lebih kecil, maka dia V-nya ini menghadap ke sebelah kanan, ke sini ya. Nah, kita lanjut pada soal cerita yang kedua. Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue dipotong jadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian yang sama besar seperti berikut. Nah, jadi tadi kan Siti motong ini 2 bagian. Kemudian masing-masing potongan yang 1/2 ini dibaginya lagi. Dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4. Jadi kue yang setengah tadi dipotongnya menjadi 4 bagian. Jadi pecahannya 1 kue ini menjadi 1/4, 1/4, dan 1/4. Nah, karena dia 1 dari 4 potongan. Nah, kemudian kue yang vanila itu dipotong 1/3 sama si Siti. Masih sama nih 1/3. Nah, kalau kita bandingkan 1/4 dengan 1/3, apakah 1/4 ini lebih kecil atau lebih besar? Yang mana lebih besar? Ya, betul Ananda ini. Yang vanila yang lebih besar daripada yang coklat. Berarti di sini tandanya apa, Miss? Berarti di sini itu tandanya lebih kecil. Jadi yang coklat ini lebih kecil dari 1/3. Nah, kemudian jadi itu dia lebih kecil. 1/4 ini lebih kecil daripada 1/3. Nah, jadi makin besar angka penyebutnya itu, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Jadi kalau misalnya angka di penyebut ini makin besar, ini kan 4, ini 3. Nah, jadi kalau makin besar ininya nilainya, maka dia makin kecil. Karena 1 kuenya itu jadi dibagi 4 gitu kan. Kadang kan yang 1/3 itu kuenya itu dibagi 3. Jadi semakin besar angka penyebutnya, maka semakin kecil nilainya. Itu semakin kecil. Dia 1/4 itu lebih kecil dari 1/3. Kenapa, Miss? Nah, kita lihat nih potongannya ya kan anak-anak sekalian. Nah, bisa kita lihat potongannya nih masing-masing. Lebih besar yang vanila. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan menyanyikan lagu Burung Kutilang dengan tarian gerakan kepala. Jadi gerakan yang pertama itu yaitu bait 1 sampai bait keempat itu kepalanya itu digelengkan ke kiri sama ke kanan. Kemudian kalau bagian lagu yang mengangguk-angguk sambil berseru itu diangguk-anggukkan ke depan, kepalanya sama ke belakang, begitu ya.
Kemudian gerakan yang ketiga itu kita menghadap ke kiri dan menghadap ke kanan. Nah, jadi di sini Miss akan tampilkan videonya ya, biar lebih paham. Miss akan tampilkan videonya. Silahkan Ananda lihat dan juga coba di rumah. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru Karena hari ini tugas kita itu ya, menyanyikan lagu Burung Kutilang dengan gerakan pada materi hari ini. Oke, semoga Ananda semua paham materi kita hari ini dan bisa memahaminya, kemudian ingat dan bisa mengerjakan tugas hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Miss tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.